Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang metode dan teknologi penangkapan hayati, yaitu tentang artificial dan transparansi terumbu karang. Yang pertama itu macam-macam dan kegunaan terumbu karang. Yang pertama yaitu terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, dan terumbu karang cincin. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang macam-macam terumbu karang tersebut. Yang pertama itu terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi adalah terumbu karang yang paling banyak ditemukan di sekitaran pesisir pantai. Terumbu karang ini biasa hidup di kedalaman hingga 40 meter. Bentuknya melingkar ke arah lautan lepas. Terumbu karang ini juga banyak ditemukan di Bunuaken, Pulau Manaitan, dan Pulau Nusa Bali. Yang kedua itu terumbu karang penghalang. Terumbu karang penghalang ini hampir sama dengan terumbu karang tepi, hanya saja terumbu karang ini letaknya jauh dari pesisir. Terumbu karang ini juga dapat tumbuh hingga kedalaman 75 meter dan biasa ditemukan di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka, Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir terumbu karang cincin. Terumbu karang cincin ini yaitu terumbu karang berbentuk seperti cincin. Terumbu karang ini juga banyak ditemukan di sekitar Samudra Atlantik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar yang ada di samping. Ini menunjukkan kondisi terumbu karang yang ada di Indonesia dan persentase kerusakan yang paling yaitu berapa persen. Dan adapun persentase kerusakan dari terumbu karang tersebut, yang pertama itu rusak berat, rusak sangat baik, dan baik. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai warna-warna tersebut. Yang pertama itu rusak berat. Di Indonesia ada 42% persentase kerusakan terumbu karang, dan itu sangat tidak baik. Yang kedua itu rusak yang persentasenya 29, yang menggambarkan warna merah. Dan yang ketiga itu ada baik, warna hitam, dan yang terakhir itu warna putih yang sangat baik. Berarti ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerusakan terumbu karang yang sangat dominan, yang berdampak pada ekosistem yang ada di lautan. Ya, selanjutnya penjelasan tentang penyebab kerusakan pada terumbu karang. Terbagi menjadi dua, secara alami dan secara antropogenik. Secara alami terbagi menjadi 3 bagian, yaitu biologis, fisika, dan kimiawi. Saya akan jelaskan tentang biologis, yaitu kerusakan karena predator bintang laut. Yang kedua itu fisika, kenaikan suhu pada suatu perairan. Dan yang ketiga kimiawi, yaitu sedimen dan zat terlarut yang ada pada suatu perairan. Selanjutnya yang kedua itu secara antropogenik. Yang pertama penambangan karang. Yang kedua itu penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau racun. Yang ketiga itu pencemaran yang mengakibatkan terumbu karang menjadi rusak. Selanjutnya yaitu mitigasi dan rehabilitasi. Maksud dari mitigasi dan rehabilitasi itu proses pemulihan kembali terumbu karang. Adapun tahap-tahap dari pemulihan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu habitat buatan, yang kedua itu transparansi, yang ketiga itu kombinasi habitat buatan dan transparansi karang. Ya, menjelaskan tentang habitat buatan. Adalah struktur atau kerangkai yang sengaja dipasangkan ke dalam laut yang bertujuan untuk sebagai tempat berlindungnya habitat bagi organisme laut, atau sebagai rumpon
atau sebagai pelindung pantai. Dan yang kedua itu transparansi adalah pencangkokan atau pemotongan karang di koloni induk untuk ditumbuhkan kembali pada lokasi karang yang mengalami kerusakan. Dan yang ketiga itu kombinasi habitat buatan dan transparansi karang, itu kombinasi terumbu karang buatan dan transparansi. Adapun dari tujuan rehabilitasi yaitu mengonsentrasikan organisme ikan untuk penangkapan yang lebih efisien. Yang kedua, melindungi juvenil dan daerah asuhan dari alat tangkap yang merusak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan hayati kaya nutrien. Yang keempat yaitu membatasi operasi penangkapan ikan oleh nelayan bermodal besar. Yang kelima, meredam gelombang dan mengurangi laju erosi pantai. Yang keenam, mengkonsentrasikan energi gelombang. Ya, gambar di samping yaitu menunjukkan proses terjadinya terumbu karang. Terumbu karang terbentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Dalam bentuk sederhananya, karang hanya terdiri dari satu polip yang memiliki bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Namun, pada kebanyakan spesies, satu individu polip karang akan berkembang menjadi banyak individu atau yang disebut sebagai koloni. Ya, gambar di samping juga menunjukkan salah satu proses dari pembuatan terumbu karang secara buatan. Adapun proses pembuatan terumbu karang buatan yaitu menggunakan metode stek yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama biorok, yang kedua fragmen disiapkan di batu atau substrat keras, dan yang ketiga fragmen ditebar pada perairan yang cocok dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mesin bantu penangkapan ikan. Yang pertama adalah klasifikasi. Jenis alat penangkapan ikan yang ditarik. Ada 2 klasifikasi, yaitu penarik tali dan penarik jaring atau pukat. Yang kedua adalah sumber tenaga penggerak, yaitu tenaga manusia, tenaga mesin, tenaga hidrolik, dan tenaga listrik. Yang ketiga adalah jenis mesin bantu operasi penangkapan, yaitu adalah winch, power boat, net hauler, line hauler, speed jigging, dan line reel. Selanjutnya adalah pengertian dan definisi. Mesin bantu operasi penangkapan ikan adalah mesin yang berfungsi untuk membantu mempermudah, memperingan, dan mempercepat pengoperasian alat penangkap ikan secara mekanis di atas kapal. Mesin bantu operasi penangkapan ikan pada umumnya hanya digunakan untuk membantu tenaga manusia di dalam proses penarikan atau pengangkatan alat penangkapan ikan, dan umumnya mesin bantu penangkapan dipasang di atas geladak kapal. Tenaga mekanis yang dihasilkan pada umumnya berupa putaran yang bisa diperoleh dari 4 jenis sumber tenaga penggerak. Di antaranya adalah tenaga manusia, tenaga mesin otomotif, dan tenaga listrik, juga tenaga hidrolik. Yang kedua adalah mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan fungsi kerja. Yang pertama adalah winch. Winch merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali helak. Winch ini dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu adalah trough winch, purse line winch, winch drum, dan line drum. Keempat winch ini mempunyai kegunaan masing-masing. Yang kedua adalah power block. Power block merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik jaring pukat cincin, pursen, dan jaring insan gillnet. Net hauler merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik jaring insan gillnet. Yang keempat adalah line hauler, merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali utama seperti rawai tuna. Yang kelima adalah capstan, merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali selembar pada alat tangkap cantrang, menarik tali kerut pada pursen pada alat tangkap pukat cincin mini pursen, dan menarik tali selembar pada alat tangkap jaring insan atau gillnet. Yang keenam adalah speed jigging, yang merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing, yaitu cumi-cumi. Yang ketujuh adalah close penggulung atau line reel, merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing pada pancing ulur dan pancing karang. Selanjutnya yang ketiga adalah mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan sumber tenaga penggerak. Yang pertama adalah tenaga manusia, yaitu secara manual. Jenis mesin bantu operasi penangkapan ini hanya digunakan pada skala penangkapan ikan berukuran kecil, yaitu skala tradisional. Kedua adalah tenaga mesin diesel. Jenis mesin dibantu operasi penangkapan ini umumnya
bukan hasil produksi pabrikan, melainkan hasil modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan mengubah sistem penggeraknya dengan tenaga diesel. Selanjutnya yang ketiga adalah tenaga listrik. Jenis mesin bantu operasi penangkapan dengan sistem penggerak tenaga listrik mempunyai tenaga putaran yang diperoleh dari putaran motor listrik. Jenis motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan mesin bantu operasi penangkapan ada dua, yaitu mesin motor listrik arus bolak-balik dan motor listrik arus searah. Yang keempat adalah tenaga hidrolik. Jenis mesin bantu tenaga hidrolik mempunyai putaran tenaga yang diperoleh dari tekanan minyak hidrolik yang berasal dari sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi yang bekerja pada komponen-komponen di luar komponen mesin bantu operasi penangkapan. Selanjutnya adalah sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi, terdiri dari pompa hidrolik, motor hidrolik, klep pengatur atau kontrol valve, sistem pipa, dan tangki penampung. Jenis sistem sirkulasi hidrolik ada dua, yaitu sistem sirkulasi menggunakan tangki penampung dan sistem sirkulasi tanpa menggunakan tangki penampung. Tenaga penggerak pompa di kapal ikan pada umumnya pompa digerakkan dengan tenaga diesel dan motor listrik. Yang keempat adalah mesin bantu penangkapan berdasarkan ukuran tenaga atau daya gerak sangat tergantung pada beberapa hal, antara lain yaitu ukuran besarnya kapal ikan, ukuran besarnya alat penangkapan ikan, dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan. Kelima adalah mesin bantu penangkapan berdasarkan kombinasi fungsi kerja, sumber tenaga penggerak, dan ukuran daya gerak. Umumnya jenis mesin bantu penangkapan yang berada di atas kapal ikan sangat beragam, di antaranya adalah winch. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu winch digunakan untuk menarik tali hela atau selambar pada alat tangkap ukat tarik, yaitu trough winch. Yang keenam adalah menarik tali kerut atau tali kolor pada pursen pada alat tangkap ukat cincin, pursen, yaitu purse line winch. Yang ketiga yaitu menarik jaring instan gillnet dengan menggulung langsung keseluruhan badan yang di dalam drum, yaitu net drum, menggunakan tali utama long line langsung ke dalam drum, yaitu line drum. Selanjutnya adalah berdasarkan tenaga penggerak yang digunakan, yaitu tenaga hidrolik dan tenaga listrik, juga tenaga manusia. Berikut adalah gambar dari winch kecil yang sering disebut dengan line drum untuk menggulung tali utama mainline pada alat tangkap long line bertenaga hidrolik, dan bisa dilepas dengan mudah saat gulungan tali telah penuh untuk diganti dengan drum atau penggulung baru. Selanjutnya adalah gambar dari trough winch yang digunakan untuk menarik tali hela atau selambar, biasanya berupa tali baja pada alat tangkap trough dengan susunan konstruksinya terdiri dari dua buah drum terpasang paralel untuk menggulung atau menarik tali selambar kanan dan kiri dari kedua ujung sayap ukat tarik trough yang digerakkan secara hidrolik. Selanjutnya adalah gambar dari purse line winch dengan susunan konstruksinya yang sama, tetapi berfungsi untuk menarik kedua ujung tali kolor purse line dari pukat cincin secara serentak bersama-sama dengan dua drum bertenaga hidrolik. Selanjutnya adalah gambar dari winch penarik jaring instan atau gillnet yang disebut dengan net drum, di mana jaring digulung langsung ke dalam drum penggulung bertenaga hidrolik. Yang selanjutnya adalah power block. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu power block digunakan untuk menarik jaring, pursen, dan gillnet yang sebagian besar bertenaga hidrolik serta memiliki daya gerak besar. Selanjutnya adalah power block berukuran kecil dan memiliki daya gerak kecil. Selain bertenaga hidrolik, ada pula yang menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya adalah power block bertenaga mesin diesel. Hampir tidak ada
kecuali hasil rekayasa sendiri pada kapal ikan bukan skala industri. Hydraulic power block. Power block bertenaga hidrolik terpasang di geladak belakang pada kapal Fursen. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa saja alat bantu penangkapan ikan seperti yang dijelaskan saudari saya. Yang pertama itu electric power block. Power block bertenaga listrik, biasanya kekuatan dan geraknya lebih kecil dari yang bertenaga hidrolik. Selanjutnya itu pengoperasian power block. Nah, pengoperasian power block ini penarikan jaring Fursen dengan power block, penarikan jaring bagian badan jaring dan pelampung. Sedangkan untuk penarikan bagian cincin sebelumnya telah ditarik terlebih dahulu dengan mesin bantu Fursen line winch. Nah, selanjutnya itu net hauler. Berdasarkan fungsi kerjanya, mesin bantu net hauler digunakan untuk menarik jaring gillnet, baik gillnet permukaan maupun gillnet dasar. Adapun sumber tenaga dari net hauler yang pertama yaitu tenaga hidrolik, hanya terdapat pada kapal penangkap ikan berskala komersial. Selanjutnya itu net hauler tenaga penggerak listrik dan diesel, hanya biasanya terdapat pada kapal berukuran kecil. Net hauler yang digerakkan dengan tenaga manusia untuk kapal ikan berukuran kecil maupun tradisional. Selanjutnya hydraulic net hauler. Net hauler penarik jaring gillnet bertenaga hidrolik dipasang pada posisi lambung kanan kapal. Adapun cara pengoperasiannya hanya dengan menarik jaring gillnet melalui drum berbentuk konikal, dan jaring insan tidak tergulung langsung di dalam drum penggulung, melainkan bagian jaring sudah ditarik di belakang dengan net hauler, kemudian diatur untuk persiapan penurunan jaring atau setting kembali. Selanjutnya hydraulic net dan line hauler. Net hauler hidrolik merangkap line hauler tepatnya di sebelah kanan. Selanjutnya diesel net hauler atau rekayasa. Net hauler dengan tenaga diesel disambung dengan gardan atau biasa kita sebut perekayasaan. Diesel net hauler fix. Nah, net hauler dengan tenaga diesel portable untuk menarik jaring gillnet kecil. Selanjutnya line hauler. Berdasarkan fungsi kerja mesin bantu, line hauler digunakan untuk menarik tali utama rawe tuna, rawe dasar dan tali pancing serta dapat pula untuk menarik tali bubu berangkai ataupun tali bubu tunggal. Adapun sumber tenaga dari penggerak line hauler pada umumnya menggunakan tenaga listrik dan motor listrik 3 paus, atau ada pula yang menggunakan tenaga penggerak dengan hidrolik. Kedua tenaga penggerak ini hanya digunakan pada kapal longline skala komersial. Line hauler dengan tenaga penggerak mesin diesel ataupun dengan tenaga manusia banyak dijumpai pada kapal nelayan berukuran kecil maupun tradisional. Selanjutnya electric line hauler atau biasa kita singkat AC. Line hauler listrik besar dengan motor listrik 3 paus. Electric line hauler atau biasa kita singkat dengan DC. Line hauler listrik kecil dengan motor listrik DC. Hydraulic line hauler. Line hauler tenaga hidrolik berukuran kecil. Selanjutnya yaitu capstan. Berdasarkan fungsi kerja mesin bantu, capstan digunakan untuk beragam keperluan penarikan, antara lain untuk menarik tali utama pada alat tangkap cantrang, untuk menarik tali kerut pada Fursen line, menarik tali selembar pada alat tangkap gillnet. Adapun sumber tenaga penggerak pada capstan ini yaitu pada umumnya kapal nelayan Indonesia menggunakan tenaga mesin diesel
Sebagian besar mesin custom langsung dihubungkan dengan mesin induk dengan sistem penyambungan transmisi menggunakan garda mobil sebagai transmisi perantara. Penyebutannya dengan Capstan Garda. Selanjutnya, Capstan Mini Pursen. Pengoperasian Capstan bertenaga diesel disambung dengan gardan dihubungkan langsung dengan mesin kapal untuk menarik tali kalar alat tangkap Mini Pursen. Selanjutnya itu Capstan Pursen. Capstan bertenaga hidrolik pada kapal Pursen sebagai mesin bantu penarik tali kantong dan tali kalar. Selanjutnya yaitu squid jigging. Berdasarkan fungsi kerja mesin bantu, squid jigging digunakan untuk menarik tali pancing cumi-cumi. Mesin bantu ini bertenaga listrik, bahkan tidak sedikit yang menggunakan motor listrik berskala 1 pos atau motor listrik DC. Selain tenaga listrik, ada pula mesin penarik tali pancing cumi-cumi diputar dengan tenaga tangan ataupun engkol. Selanjutnya itu kelos penggulung atau line reel. Berdasarkan fungsi kerja mesin bantu, line reel digunakan untuk menarik tali pancing pada pancing ulur, pancing karang, sedangkan tenaga penggeraknya digunakan untuk memutar sistem line reel. Pada umumnya ada dua jenis tenaga penggerak, yaitu tenaga listrik, tenaga tangan. Karena tenaga mesin bantu ini berukuran kecil dan daya geraknya ringan atau kecil. Selanjutnya itu kelos penggulung atau line reel bertenaga tangan. Kelos penggulung atau line reel bertenaga tangan hasil rekayasa. Selanjutnya kelos rawe tuna yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan dengan menggunakan tenaga manusia. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai electric fishing. Electric fishing merupakan alat bantu penangkapan ikan yang bertujuan untuk mengumpulkan atau menangkap ikan pada area tertentu sehingga mudah ditangkap menggunakan alat penangkapan. Alat bantu mengumpulkan ikan yang menggunakan gelombang listrik yang dipancarkan dari katode ke anode. Kemampuan loncatan atau mengalirnya gelombang listrik ini tergantung pada volt. Tegangan ini akan menentukan power yang dihasilkan oleh suatu sumber energi listrik, yang mana nantinya akan menuntut intensitas dan frekuensi gelombang listrik. Hubungan antara tingkah laku ikan dengan arus listrik. Yang pertama, pengiriman sinyal oleh ikan untuk mengenali lingkungannya memiliki faktor penting yang berpengaruh, yaitu keadaan lingkungan atau ekologi dan karakteristik populasi, baik antar individu dalam satu populasi maupun antar populasi. Yang kedua, signal alami yang dipancarkan ikan untuk berkomunikasi didasarkan rangsangan yang dapat mengaktifkan jaringan antar ikan dengan makanannya, ikan dengan predator, dan signal untuk mengenali lingkungan dari rangsangan lingkungan terjadi karena adanya perubahan fisika yang dapat mengaktifkan tingkah laku ikan. Yang ketiga, signal yang dikeluarkan ikan terbagi menjadi dua, yaitu signal primer dan sinyal sekunder. Signal primer adalah suatu signal yang dikirim dengan tujuan agar diterima organ tertentu, sedangkan signal sekunder adalah signal yang dikirim secara spontan akibat ada reaksi dari lingkungan. Yang keempat, arus lemah hanya dapat mempengaruhi ikan, yaitu mengikuti arus listrik yang dipancarkan. Tetapi jika arus ditingkatkan besarnya, maka ikan mengalami elektronarkosis dan hilang kesadaran saat bergerak mendekat dan berdekatan dengan anode. Dari arus searah dapat berbentuk pulsa dengan bentuk kotak, atau dari arus berpulsa yang berbentuk dari sumber energi listrik kondenser, dan terbentuk dari arus listrik bolak-balik yang memiliki bentuk sinusoid. Selanjutnya, gelombang listrik. Kondisi akibat arus listrik terbagi menjadi tiga, yaitu elektronarkosis, yaitu merupakan kondisi di mana ikan berenang mengikuti arah arus kemudian menjadi lemas dan pingsan.
Kemudian galvanarkosis, yaitu di mana kondisi ikan tidak lagi bergerak akibat dari otot ikan yang menjadi terlalu tegang di bawah pengaruh arus yang dipancarkan berpulsa dan konstan. Yang ketiga adalah tetanus, merupakan keadaan di mana otot menjadi kaku akibat rangsangan arus listrik. Selanjutnya yaitu tingkah laku ikan pada medan listrik arus searah. Yang pertama itu respon ikan terhadap peningkatan tegangan atau kerapatan arus membuat ikan yang berada pada wilayah efektif elektroda bergerak merespon dan menghadap kutub positif. Yang kedua, reaksi berikutnya merupakan gerakan tenang yang tidak beraturan tetapi tetap menuju katoda pada wilayah tegangan 120 mVcm. Yang ketiga itu peningkatan tegangan membuat pergerakan tubuh ikan menjadi zigzag makin besar. Tingkah laku ikan ini merupakan gaya paksaan terhadap arah gerakan renang ikan dan bukan anodik galvanotaksis. Yang keempat, pada wilayah dengan tegangan yang lebih tinggi lagi, di mana arus dengan tegangan sebesar ini akan menghasilkan reaksi tetanus ketika ikan menghadap kutub negatif atau anoda. Tubuh ikan tidak bergerak dan otot-otot ikan mengalami pelemasan. Yang reaksi ini disebut dengan galvanonarkosis. Yang kelima, pada wilayah 800 mVcm1 ikan dari kondisi galvanonarkosis mulai bergerak lagi dengan tujuan yang tidak jelas, yang merupakan tindakan kedua pergerakan tenang menuju kutub positif yang disebut episode force swimming. Ketika ikan berada pada wilayah ini, ikan sulit untuk melarikan diri dari arah elektroda positif. Yang keenam, pada wilayah pertegangan 100 mVcm terjadi reaksi anodi tetanus of muscular origin, di mana terjadi kerusakan sistem saraf dari otak menuju otot sehingga tidak terdapat koordinasi karena secara hambatan transmisi signal akibat arus listrik. Yang ketujuh yaitu ketika ikan menghadap kutub negatif, tingkah laku ikan akan berubah karena adanya sifat polar aliran listrik dan kejutan pada sistem saraf. Yang ke-8, peningkatan dengan tegangan akan menghasilkan dua reaksi utama, yaitu facilitated swimming cathodoid galvanarkosis, yaitu pergerakan tidak arah ikan dan ikan bergerak cepat dengan gerakan tubuh naik turun menjauh dari kutub positif. Ketika tegangan meningkat, ikan bergerak sendiri menghadap anoda. Yang selanjutnya, jika ikan tidak bergerak menuju kutub positif dan menjadi peningkatan tegangan menjadi 350, akan terjadi cathodoid tetanus of nervous origin, yaitu tubuh mengalami tetanus, dan jika terus hingga lebih dari 1000 mV akan terjadi cathodoid tetanus of muscular origin, yaitu kerusakan sel otot. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai electric fishing, yang mana electric fishing ini berpengaruh terhadap ikan. Yang pertama itu pengaruh terhadap ikan aerobatik, dengan menggunakan arus searah berpusat berfrekuensi 5-10 Hz akan mengalami reaksi anodik galvanotaksis. Saat frekuensi ditingkatkan lagi menjadi 15-20 Hz, kecepatan ikan aerobatik mendekati semakin tinggi dan akan terjadi elektronarkosis pada frekuensi 80-200 Hz. Selanjutnya ikan kod akan tertarik dengan frekuensi 3-7 Hz dan akan mengalami elektronarkosis pada frekuensi 40-100 Hz. Nah, frekuensi yang efektif berkisar antara 5-110 Hz dengan panjang impuls 30 mikrosekund sampai 3 milisekund. Selanjutnya mengenai indera penerima rangsangan arus listrik. Ikan seperti juga dengan manusia yang dapat menerima rangsangan, baik itu berupa suara, cahaya, bau, perubahan lingkungan, dan listrik.
rangsangan dapat diterima oleh organ penerima rangsangan yang dimiliki ikan. Salah satu organ yang dimiliki ikan adalah garis tubuh lateral line atau line lateralis. Line lateralis ini berfungsi sebagai organ penerima rangsangan getaran atau gelombang dan perubahan lingkungan, baik dalam kondisi fisik, kimia maupun tekanan. Ada gambar line lateralis dapat dilihat pada gambar berikut. Ini menurut Harder 1975 digolongkan menjadi dua, yaitu longitudinal dan kanal. Selanjutnya yang komponen dari mekanoreseptif atau neuromas merupakan sel yang berbentuk rambut yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi listrik. Syaraf akan meneruskan sinyal dari penerima rangsangan atau reseptor menuju otak. Frekuensi signal dari jaringan syaraf dapat meningkat tergantung dari lingkungan dan menimbulkan reaksi yang diperlukan. Ini gambarnya yang dapat dilihat, yaitu neuromas. Ini menurut Harder 1975 itu dapat dilihat gambarnya seperti berbentuk rambut. Nah, selanjutnya di sini yaitu adaptasi ikan untuk merasakan secara spesifik perubahan listrik adalah bagian dari neuromas yang disebut ampullae of Lorentz yang bertindak sebagai elektroreseptor. Nah, di sini kita dapat melihat gambar dari ampullae of Lorentz. Ini adalah gambarnya. Ini juga menurut Harder 1975. Dan elektron reseptor tipe Memifornas. Nah, selanjutnya ikan juga memiliki IOD atau electric organ di syaraf. Nah, sebab IOD ini sebagai alat komunikasi sosial yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek dengan mengirimkan sinyal dan menerima kembali umpan yang telah dikirimnya. Ini seperti sinyal kapal yang dipantulkan ke dasar laut dan akan kembali lagi ke kapal. Nah, selanjutnya organ sensor listrik tersebar sepanjang tubuh ikan. Organ sensor ini dapat mendeteksi dan mengetahui secara spesifik perubahan kecil potensial listrik. Perubahan kecil potensial listrik dan mengetahui bentuk objek dengan mengidentifikasinya. Dengan mengetahui bentuk, ukuran, lokasi, dan signal listrik ikan. Selanjutnya ILL atau Electrosensory Lateral Line Lobe. ILL ini menerima sinyal, mendeteksi garis medan listrik yang tidak terbaca dari
transdemeral elektroreseptor untuk mengambil inti perubahan objek dari memperkirakan gambaran objek dari IOD. Nah, ini dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar elektrosensori pada lateral line. Ini adalah hasil pengamatan dari inilah hasil pengamatan penelitian dari kolam penampungan yang ada di situ Gombel. Di beberapa bagian dapat dilihat. Sini ada beberapa jenis arus listrik, yaitu alternatif current atau AC, direct current atau DC, pulsating direct current. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 13 yang berjudul lampu celup dalam air atau biasa disebut dengan lacuda. Yang pertama, latar belakang dari lampu celup dalam air yaitu umumnya pengoperasian borsen menggunakan lampu abstraktor dipasang di permukaan laut dengan kekuatan 15.000 sampai 35.000 watt. Bahkan nelayan cenderung memperbesar lampu abstraktor yang digunakan. Yang kedua, lampu ditempatkan 3-4 meter di atas permukaan laut menjadikan berkas cahaya terpantul, dan hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi nelayan skala kecil yang pada akhirnya akan memicu terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, lampu abstraktor di atas permukaan laut dengan kenyataannya kurang efektif karena berkas cahayanya sebagian. Lampu abstraktor di atas permukaan laut yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, bentuk kerangka. Bentuk kerangkanya kotak dengan ukuran 25 x 17 x 15 cm. Reflektor membuat lebaran stainless steel. Yang ketiga, kaca pelindung yang berukuran 23 x 15 cm dengan tebal 10 cm. Jenis lampu yang pertama itu halogen dengan kekuatan 500 watt atau dikali 6 buah dan 1000 watt dikali 2 buah. Penempatan di atas kapal dengan tinggian 3-4 meter di atas permukaan laut. Lampu abstraktor di permukaan laut, bentuk kerangkanya itu kotak dengan ukuran 60 x 40 dikali 30 cm. Reflektor lebaran stainless. Kaca pelindung dengan ukuran 60 x 30 cm dengan tebal 10 cm. Jenis lampu yaitu ada dua bagian, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yang disebut dengan merkuri dengan kekuatan 250 watt dikali 2 buah. Tipe 2 yaitu halogen dengan ukuran 500 watt dikali 2 buah. Penempatan lampu di atas permukaan laut 0-20 cm di bawah permukaan laut. Yang ketiga, lampu abstraktor di bawah permukaan laut atau lampu celup dalam air atau yang disebut dengan lacuda. Bentuk kerangka tanpa kotak pelindung, reflektor tanpa reflektor, kaca pelindung tanpa kaca pelindung. Jenis lampu belum bolam pijar 500 watt. Penempatan lampu itu 3-7 cm di bawah permukaan laut. Yang kemudian di sini ada contoh dari lampu di atas permukaan, dapat kita lihat pada gambar berikut yaitu 12-18 buah yang berukuran 400-500 watt. Posisi berdekatan di atas sisi lampung kapal. Ini adalah contoh dari lampu di atas permukaan hasil rekayasa PPIB Semarang. Dapat kita lihat pada slide berikut. Lampu celup dalam air hasil rekreasi BPIB Semarang pada gambar berikut.
Ini adalah contoh dari lampu celup dalam air hasil KSLBI Semarang. Pengukuran luminensi lampu traktor pengukuran luminensi ini ada bagian A. Lampu traktor dipasang 3 meter di atas permukaan laut. Penempatan di atas sisi langsung kapal. Yang kedua, setelah menembus permukaan terjadi penurunan nilai luminensi cahaya mencapai kurang lebih 66-81% dengan ukuran lampu yaitu 3000 watt dan kurang lebih besar dari 90% lampunya itu berukuran 5000 watt. Penurunan tersebut disebabkan berkas cahaya terpatukan oleh lapisan permukaan air dan terserap oleh partikel-partikel air. Nah, di sini kita dapat melihat dari ilustrasi nilai luminensi cahaya lampu traktor yang didapatkan di atas permukaan laut pada slide ini. Lampu traktor yang ditempatkan di permukaan laut. Penempatan di permukaan laut yaitu berkisar antara 0 sampai 20 cm di bawah permukaan. Posisi lampu yang diapungkan pada permukaan laut yaitu menghadap ke bawah sehingga berkas cahaya lampu tidak ada yang dipantulkan oleh permukaan air laut. Yang ketiga, pada pengukuran jarak 3 meter dari sumber cahaya terjadi penurunan nilai luminensi mencapai kurang lebih 90% untuk lampu merkuri yaitu berukuran 2 sampai 2 dikali 250 watt dan kurang lebih 80% untuk lampu halogen yaitu berukuran 2 kali 5000 watt. Kekurangannya berkas cahaya tidak stabil, terambang-ambing akibat gerakan gelombang air laut. Dapat kita lihat pada grafik berikut. Yang kemudian ini adalah ilustrasi luminensi lampu air traktor yang ditempatkan di atas permukaan laut. Dapat kita lihat dari slide ini bahwa ada gambar lampu lacuda yang dipantulkan ke permukaan air laut. Yang C, lampu traktor di bawah permukaan laut, yaitu penempatan lampu traktor itu 5-7 meter di bawah permukaan air laut. Yang pertama, berkas cahaya lampu tidak ada yang terpantulkan oleh lapisan permukaan air laut. Yang kedua, berkas cahaya relatif stabil atau tidak terpengaruh oleh goncangan gelombang air laut. Yang ketiga, berkas cahaya menyebar secara merata ke semua arah. Yang keempat, dapat menjangkau lapisan perairan yang lebih dalam, yaitu posisi lampu mampu diturunkan sampai kedalaman 7 meter di bawah permukaan air laut. Yang kelima, yaitu penurunan nilai luminensi cahaya pada jarak 3 meter mencapai kurang lebih 70%. Dapat kita lihat pada grafik di bawah ini. Ini saya juga menjelaskan tentang ilustrasi nilai luminensi cahaya lampu traktor yang ditempatkan 5-7 meter di bawah permukaan laut atau wanderlust. Dapat kita lihat bahwa lampu ini akan dimasukkan ke di atas permukaan air laut. Nah, di sini saya menjelaskan hasil kaji terap. Yang pertama, hasil uji terap lampu air pada pengoperasian bagian perahu di perairan Denmark. Yang itu ada pengoperasiannya dilakukan sampai 7 hari yang dengan hasil tangkapan yang berbeda menggunakan bagian tanpa lampu bawah air dan menggunakan bagian lampu bawah air. Yang pertama, pengoperasian malam pertama bagian tanpa lampu bawah air yaitu mendapatkan hasil tangkapan kurang lebih 85 kg, sedangkan bagian menggunakan lampu bawah air mendapatkan hasil tangkapan 160 kg. Pada pengoperasian malam kedua, bagian tanpa lampu bawah air yaitu mendapatkan hasil tangkapan kurang lebih 60 kg dan bagian menggunakan lampu bawah air mendapatkan hasil tangkapan 155 kg. Pengoperasian malam ketiga tanpa bagian lampu yaitu mendapatkan hasil tangkapan kurang lebih dari 55 kg. Bagian menggunakan lampu air mendapatkan hasil tangkapan 150 kg. Pengoperasian malam keempat mendapatkan hasil bagian tanpa lampu mendapatkan hasil tangkapan 65 kg dan bagian menggunakan lampu bawah air mendapatkan hasil tangkapan 160 kg. Malam pengoperasian kelima yaitu mendapatkan hasil tangkapan
Bagan tanpa lampu mendapatkan hasil tangkapan 50 kg, bagan menggunakan lampu bawah air mendapatkan hasil tangkapan 110 kg. Malam pengoperasian ke-6 mendapatkan hasil tangkapan kurang lebih dari 85 kg dan menggunakan lampu bawah air mendapat hasil tangkapan 180 kg. Malam pengoperasian ke-7 mendapatkan bagan tanpa lampu mendapatkan hasil tangkapan 95 kg dan bagan menggunakan lampu bawah air mendapatkan hasil tangkapan 220 gram. Dapat disimpulkan dari hasil ini bahwa bagan menggunakan lampu air lebih efektif dan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih efisien lagi digunakan dan didapatkan. Yang kedua, hasil uji terap lampu bawah air pada pengoperasian persen, yaitu yang berpangkalan di Joanna Party. Yang A, sebelum menggunakan tambahan lampu celup dalam air atau Wonderlight, tipe penangkapan bulan Mei sampai Juni 2004, yaitu hasil tangkapan per trip yaitu sekitar 12 sampai 15 ton per trip. Hasil tangkapan per penarikan yaitu 0,3 sampai 1,2 ton per penarikan per jaring. Yang B, sesudah menggunakan tambahan lampu bawah air, itu tangkapannya trip penangkapan bulan Juli sampai September 2004, hasil tangkapan per trip yaitu bulan Juli sampai Agustus mendapatkan hasil tangkapan 38 ton, dan bulan Agustus sampai September mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 42 ton. Rata-rata hasil tangkapan persen lainnya yang tidak menggunakan lacuda atau Wonderlife yang beroperasi di perairan sama, Baiwan dan Masa Lombok, yaitu bulan Juli sampai Agustus mendapatkan hasil tangkapan 25 sampai 30 ton. Bulan Agustus sampai bulan September mendapatkan hasil tangkapan 28 sampai 35 ton. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pada saat di atas permukaan air pada jarak pengukuran 50 meter dari sumber cahaya, nilai luminasi cahaya berkurang sebesar kurang lebih 98% yaitu halogen dan kurang lebih 90% yaitu galaksi. Nilai luminasi cahaya berkurang setelah menembus permukaan air yaitu sebesar 66 sampai 80% merkuri dan halogen, lebih dari 90% itu disebut dengan galaksi. Yang kedua, penambahan jumlah lampu atraktor yang dipasang di atas kapal tidak sebanding dengan penambahan nilai luminasi cahaya yang dihasilkan. Yang ketiga, pada uji track bagian perahu di perairan Denmark bahwa penggunaan lampu celup dalam air dapat meningkatkan hasil tangkapan 1/2 sampai 2 kali lipat daripada tanpa menggunakan lampu lacuda. Yang keempat, penggunaan lampu celup dalam air atau lacuda atau yang disebut dengan Wonderlight dapat meningkatkan hasil tangkapan persen khususnya pada saat terang bulan. Ini adalah lampiran contoh pembuatan dari lampu lacuda. Ini saat mengoperasikan lampu lacuda di dalam perairan. Ya, ini dapat kita lihat bahwa lampu di atas permukaan air dan lampu saat di bawah permukaan laut. Inilah saat pengoperasian lampu lacuda di perairan. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.